Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin sedang khidmat rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga di sela-sela kesibukan kita masing-masing Allah Subhanahu wa taala pertemukan di tempat yang mulia ini, sama-sama kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Harapan doa kita mudah-mudahan salat Jumat yang kita lakukan dan puasa yang bulan lalu kita lakukan menjadi salat Jumat yang terbaik, puasa yang terbaik, sehingga menjadi salah satu asbab diampuni seluruh dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai hingga kepada kita sekalian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jamaah yang berbahagia, mari bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, sebagai apapun kita saat ini. Jamaah yang berbahagia, kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Syawal. 2 minggu yang lalu kita baru saja merayakan hari raya Idul Fitri, hari raya orang Islam, hari raya orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan puasa bulan Ramadan. Saat merayakan itu kita sering mempunyai permohonan atau istilah yang sangat kita biasa mendengarnya, ja'alanallahu minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin setiap hari, bahkan setiap menit mungkin berseliweran kata itu. Ini adalah ungkapan atau doa dari kita semuanya. Jamaah yang berbahagia, kata itu mengandung arti bahwa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kembali aidin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menang, dan bahkan diakhiri dengan permohonan maaf kepada sesama manusia. Mohon maaf lahir dan batin. Jamaah yang berbahagia, kembali yang dimaksud di sini adalah kembali kepada fitrah kita dan kembali kepada kesucian kita. Fitrah kita artinya bahwa sesungguhnya manusia ini adalah ahli surga. Bagaimana nenek moyang kita Nabi Adam dan Ibu Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk tinggal di surga. Oleh karena ada sesuatu hal, karena zalim atau karena bujuk rayu setan, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan bapak kita Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa ke dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah doa di dalam surat Hud, di dalam surat Al-A'raf 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam, Ibu Hawa, mereka menyadari bahwa zalim mereka karena memang melakukan atau melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena taubatnya beliau, maka beliau diangkat lagi, suatu saat akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita ini adalah ahli surga. Nah, oleh karenanya pantas kiranya kalau seandainya kita ini untuk menjadi ahli surga adalah kembali kepada kesucian kita. Kita suci kembali. Ketika kita melaksanakan puasa, kemudian kita memasuki bulan Ramadan, bulan Syawal, dengan kita hari raya Idul Fitri,
Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang suci kembali, suci dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan suci dari dosa manusia. Jamaah yang berbahagia, kalau kita mempunyai pemahaman seperti itu, saya kira tidaklah sesuatu hal yang berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali memberikan media untuk kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka itu akan menghapus dosa atau kesalahan-kesalahan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran disampaikan bahwa innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sungguh kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Jamaah yang berbahagia, dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak media. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, as-shalawatul khamsu wa jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun ma bainahunna idza tanabal kaba'ir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi disampaikan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian sholat 5 waktu kata Rasulullah SAW di antara Jumat dengan Jumat, di antara Ramadan dengan Ramadan, itu adalah mukaffaratun ma bainahunna. Itu adalah penghapus dosa-dosa kita. Bahkan ketika kita memasuki Ramadan, Rasulullah SAW juga banyak menyampaikan hal-hal yang begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, man qoma Ramadan, barang siapa qiyamul Ramadan." Artinya menurut Imam Nawawi adalah salat tarawih di malamnya. Man qoma lailatul qadri, barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar. Tentu dasarnya adalah iman dan ihtisaban, ketiganya itu, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita. Pantas kiranya kalau sekiranya kita menganggap bahwa saat ini kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dihapus seluruh dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, lebih dari itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu amal itu sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Setiap orang, setiap segala sesuatu itu bagaimana niat kita. Ketika kita memasuki Ramadan, kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu perintahnya, yaitu puasa. Dan tentu di situ kita mempunyai pengharapan untuk mendapatkan rahmatnya, ampunannya, dijauhkan dari api neraka. Artinya bahwa ketika kita melakukan itu dan niat kita seperti itu, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan niat kita. Kalau niat kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka yang kita dapatkan juga hijrah itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di awal Ramadan, kita masuk ke Ramadan, kita niatkan kita melakukan puasa, kita menginginkan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dijauhkan dari api neraka. Tentu kita akan mendapatkan itu semua karena segala sesuatu sesuai dengan niatnya, kata Rasulullah SAW. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsinya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita hendaknya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin karena sungguh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan persangkaan kita. Kata Rasulullah, hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, "Inna inda dzanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakirni." Saya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu sesuai dengan persangkaan hamba saya. Nah, ketika kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya, dan kita memang sudah melakukan perintah-perintahnya, maka sungguh kita akan mendapatkan itu semuanya. Jadi pantas kiranya kalau saat ini kita mempunyai pendapat atau yakin bahwa sesungguhnya kita sudah tidak mendapatkan atau mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa terhadap manusia. Saat Idul Fitri kemarin begitu banyak kita mungkin lewat media sosial dan sebagainya kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kemudian ada pulang kampung dan sebagainya. Yang intinya bahwa di situ yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua adalah meminta maaf kepada sesama manusia. Orang-orang yang mungkin pernah kita zalimi, pernah kita salah kepada mereka. Karena sesungguhnya kesalahan terhadap manusia
itu akan sulit, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni itu kecuali orang-orang yang sudah kita salahi, orang-orang yang kita zalimi, mereka memberikan maaf buat kita semuanya. Bagi orang-orang yang bertakwa tentu wal afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa adalah gampang sekali memberikan maaf kepada sesamanya. Nah, pada saat Idul Fitri kemarin begitu banyak kita share dari media sosial, kita mohon maaf, walaupun memang minta maaf itu tidak harus kita menunggu Idul Fitri, tidak. Akan tetapi momen Idul Fitri itulah kita jadikan sebagai momen untuk kita saling memaafkan. Bahkan kita mungkin sering mendengar 00 ya dan sebagainya. Nah, oleh karenanya dua hal ini, hablum minallah, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya, dan yang kedua hablum minan nas, kesalahan-kesalahan kita sudah kita mintakan maaf, kita sudah saling memaafkan satu sama lain. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang harus kita lakukan 11 bulan yang akan datang? Yang harus kita lakukan 11 bulan yang akan datang adalah mempertahankan dan meningkatkan. Yang pertama, tentu kefitrahan kita, kesucian kita. Mari kita jaga itu semua ke 11 bulan yang akan datang. Ketika kita nanti akan kembali ke Ramadan kembali. Kalau itu kita lakukan terus menerus, kita perbaiki, kita bahkan kita tingkatkan hal-hal yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan di Ramadan kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang nanti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi hamba Ramadan, akan tetapi jadilah kita menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kata orang-orang yang bijak atau orang-orang terdahulu ahli hikmah mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau sebagai hamba-hamba Allah yang sesungguhnya, akan tetapi jangan jadi engkau hamba-hamba yang hamba-hamba daripada Ramadan. Artinya apa? Bahwa ketika Ramadan kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, kita melakukan puasa yang baik, kita membaca Quran dan sebagainya. Tapi ketika Ramadan selesai itu kita tinggalkan. Nah, kita tidak harus seperti itu. Yang kita perlukan adalah kita menjadi hamba-hamba Allah yang sesungguhnya. Kita meneruskan kebaikan-kebaikan di Ramadan yang kemarin, dan hendaknya kita kebaikan-kebaikan itu kita teruskan sampai dengan Ramadan yang akan datang, sampai dengan nanti ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menang, yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang yang bertakwa sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah karena puasa kita, dan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi firhamhu anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Senang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan manusia-manusia atau hamba yang nanti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna ma'al iman wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.